Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Salam Diaspora, saya Trigo Starden dari Southampton di Britania Raya. Selamat datang di Bincang Periuk tentang kesejahteraan keluarga Diaspora di Britania Raya yang akan diberikan oleh Mbak Eti. Nah, Mbak Eti ini adalah social worker di sini, sudah lama di sini. Langsung saja kita sapa tanpa tandang aling-aling. Coba Mbak Eti, selamat datang. Terima kasih Pak Trigo. Terima kasih sekali acaranya sudah datang di acara Bincang Periuk. Nah, ini memang perdana kita, ini baru mulai dengan podcast kita dan YouTube kita. Jadi mudah-mudahan Mbak Eti terima kasih untuk bisa sharing, mudah-mudahan bisa membantu banyak diaspora Indonesia yang ada di sini dengan wejangan atau saran atau pengetahuan dari Mbak Eti sebagai social worker, ya, pekerja sosial yang ada di Britania Raya. Silakan Mbak Eti perkenalkan diri. Saya akan berusaha membagi pengetahuan yang saya tahu dari dalam bidang kesejahteraan sosial untuk daerah England ya Mas. Yeah. Karena kan kita kan setiap daerah berbeda. Ya, di Wales itu ada mungkin sedikit perbedaan dengan England peraturan-peraturannya. Demikian juga di Scotland dan dari Northern Ireland tadi. Jadi, ini hanya untuk sekitar pandemik saja kan Mas ya, dan ya, secara global. Ini ada pertanyaan menggebu-gebu ini. Tapi pertanyaannya banyak sekali, jadi saya bikin 5 pertanyaan aja lah, karena nanti waktunya belandang kalau bahasa Jawa. Jadi Mbak Eti, saya langsung aja pertanyaan pertama ya Mbak Eti ya. Warga Indonesia di UK, dari mana dapat mendapatkan info untuk COVID-19 buat kesejahteraan keluarga? Nah, itu mungkin terlalu lebar ya anunya ya pertanyaan. Tapi persyaratannya apa? Kalau misalnya kalau punya indefinite leave di sini, kalau punya visa student, kalau ada work permit, itu jasa apa aja yang bisa dipergunakan atau bisa didapatkan oleh WNI kita yang ada di Inggris Raya saat ini. Nah, itu pertama. Wah, itu luar biasa sekali Mas. Ada beberapa yang saya mungkin kurang begitu paham sekali, tapi akan saya coba untuk menjawab. Jadi kalau misalnya jawaban saya itu kurang berkenan, nanti kebetulan kalau ada pendengar atau pemirsa yang bisa memperbaiki atau menambah dari penjelasan saya, mungkin itu akan sangat berguna sekali kalau kita share juga ya Mas Trigo ya. Betul. Ya. Jadi pertanyaannya Mas Trigo tadi, dari mana selama pandemi ini, dari mana kita bisa mendapat info tentang kesejahteraan keluarga, atau di sini itu family welfare atau child welfare, atau safeguarding untuk perlindungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti kita tahu ya Mas Trigo ya, di Inggris itu kan sistemnya itu sudah jelas. Jadi kalau soal kesehatan ya NHS begitu kan Mas Trigo. Nah, kalau National Health Service, kalau soal pajak dan lain-lain itu ya kita semua itu bisa melihatnya dari inland revenue, revenue and custom, ya. Jadi bea cukai dan perpajakan itu sudah jelas. Nah, lalu pertanyaannya dari mana kalau welfare keluarga, kesejahteraan keluarga? Jadi di sini selama COVID ini seperti kita ketahui ya Mas Trigo kan banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang
eh, apa namanya, merumahkan karyawan-karyawan. Jadi karyawan itu bisa bekerja di rumah, bekerja dari rumah. Kemudian ada yang mengistirahatkan sementara karyawan-karyawan dan mereka masih tetap dibayar. Istilahnya furlough kalau di sini. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya Mas mungkin bisa di apa namanya, di spesifik lagi. Bagaimana ini kalau yang perlu bantuan dari dinas sosial, begitu kan Mas ya? Ya, bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Bagaimana caranya? Ya, kalau menurut saya mungkin kan banyak proses ya. Mungkin ada persyaratannya gimana, ya dari segi-segi seperti itu. Caranya gimana? Biar mereka mendapatkan maksimal jasa dalam masa COVID ini. Terutama yang Mbak Edi bilang yang mungkin kehilangan kerjaan, yang mungkin banyak sekali yang mereka jadi redundant atau yang lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu itu yang jelas bagaimana caranya untuk bisa mendapat jasa-jasa tersebut. Jadi kalau misalnya, jadi itu semua tergantung dari kondisi dari keluarga itu sendiri. Contohnya, kalau keluarga itu mengalami kesulitan finansial, jadi itu kemudian tidak bisa mendapatkan tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai tabungan. Pertama yang mereka bisa lakukan adalah orang tuanya adalah menghubungi job center. Di setiap kota itu ada job center, namanya job center plus kalau sekarang. Jadi di situ mereka akan ditanya dan otomatis ini persyaratannya mereka harus legal di sini. Dalam artian mempunyai bukti-bukti bahwa mereka sah untuk tinggal dan bekerja di sini. Begitu Mas Riko. Itu salah satu yang pertama dari job center. Dan dari job center itu nanti mereka akan diberikan banyak apa ya, advice ya. Jadi banyak pengarahan gitu. Banyak pengarahan. Seperti ya. Betul Mas, pengarahan. Saran-saran. Betul. Dan mereka juga akan ditawari pekerjaan. Dalam artian ditawari pekerjaan itu bukan dapat langsung pekerjaan, tetapi data-data mereka akan diambil dan kemudian dari situ mereka akan diberi pengarahan. Ini loh, mungkin selama ini pekerjaan yang dilakukan itu sebagai engineer misalnya begitu. Tapi kadang-kadang kan karena kondisi, situasi dan kondisi, jadi ya tidak boleh malu-malu. Nah, jadi kalau ditawarin kerjaan jadi istilahnya jadi cleaner ya mungkin harus dijalani kalau mau, ya kan? Soalnya dari job center, dari orang-orang yang kemudian bisa terdaftar ke job center itu nanti mereka kalau awalnya masih dulu-dulu itu dapat yang namanya job seeker allowance. Jadi orang cari kerja itu dikasih uang. Jadi gunanya uang ini ya itu tadi untuk mungkin jalan ke sana ke sini kan, kalau untuk interview dan lain sebagainya begitu itu kan ya perlu ongkos. Untuk hidup nah, juga kan maksudnya untuk pokoknya untuk tapi tidak bisa mencukupi semuanya, Mas. Oke. Ya. Jadi ya ada beberapa. Nah, ini kalau sekarang misalnya ya, ini kan berarti harus legal ya. Kalau yang nggak legal gimana? Yang wah, saya bilangnya mungkin undocumented ya. Ini bikin saya garuk-garuk ya, Mas ya. Ya. Yang tidak legal itu tergantung tidak legalnya itu bagaimana. Kalau selama COVID ini mungkin ada turis yang datang kemudian terjebak karena tidak ada pesawat yang keluar dari Inggris lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau turis kan kemungkinan dan seharusnya mereka punya asuransi perjalanan yang bisa menutup biaya sementara mereka sampai mereka bisa pulang lagi ke Indonesia. Nah, kalau soal turis-turis begitu, dinas sosial tidak akan memberi rumah sementara atau mereka tidak bisa ke job center dan lain sebagainya, begitu tidak bisa. Tapi kalau kemudian ada yang masuk atau tinggal di sini tapi kemudian visanya udah habis dan lain sebagainya dan mereka kemudian masih tetap tinggal di sini dan selama COVID ini
mereka kesulitan, saya sarankan untuk menghubungi KBRI. Kalau mereka Karena sakit, KBRI, kalau mereka sakit COVID, gimana? nah, kalau mereka sakit COVID itu kalau di sini sistemnya di NHS itu kan itu kan the time of entry, Mas. Jadi datang aja ke rumah sakit, jangan takut. Nah, sekarang lebih baik Anda itu sembuh daripada satu nularin orang banyak, dua ya maaf aja sampai terjadi fatalitas yang lebih parah lagi, kemudian nularin orang banyak dan lain sebagainya, itu kan lebih menyusahkan diri sendiri. Jadi pergi saja ke rumah sakit karena itu pasti ditandangi, pasti ditulungi kalau orang Jawa bilang. Nggak bisa ditolak ya? Nggak bisa. Kalau di sini tidak ada istilah, oh kamu nggak bisa ini, kamu apa namanya ada uang berapa, ini nanti obatnya nebus, enggak. Kalau di sini enggak begitu. Jadi, nah itu nanti kalau memang itu kalau emergensi ya Mas ya? Ya. Emergensi maksud saya. Oke. Iya, kalau emergensi. Oke. Nah ini mungkin ada lagi pertanyaan yang menggebu-gebu ya, banyak orang ya tanya ya. Di sini kayaknya banyak sekali organisasi. Banyak, kalau mungkin yang udah lama di sini, mungkin kayak Mbak Eti ya tahu mana yang non-government NGO, mana yang charity. Tapi untuk yang baru-baru mungkin perlu dikasih tahu ya, organisasi apa selain formal social worker. Kan Mbak Eti kan formal social worker ya, yang membantu itu. Tapi apalagi organisasi lain yang bisa bantu? Mungkin menjelaskan sedikit tentang Citizen Advice Bureau. Jadi Citizen Advice Bureau itu berarti biro penasehat masyarakat gitu ya di Inggris. Betul. Nah, di sini. Nah, apa mereka itu melayani hanya yang formal, yang ada documented, yang ada ID atau gimana Mbak Eti? Setahu saya tidak, Mas. Setahu saya Citizen Advice Bureau itu mereka tidak melihat race, tidak melihat nationality, tidak melihat visa dan lain sebagainya. Malah mereka itu, setahu saya ini ya, ini kalau ada pemirsa atau pendengar nanti yang mau mengoreksi, kalau seandainya pengetahuan saya ini salah, saya mohon kami diberitahu, jadi kita bisa saling membantu. Diedit nanti sama Pak Okto. Jadi kalau setahu saya itu begitu. Jadi mereka malah nanti bisa istilahnya signposted, menunjukkan. Kalau misalnya datang ke sini kemudian orang bukan hanya dari Indonesia ya, mungkin dari negara mana-mana, kemudian perlu tahu saya ini mau kemana, saya ini punya urusan begini, saya punya masalah begini, saya tidak tahu kemana. Nah itu bisa nelpon mereka, Dan biasanya mereka akan, kalau tidak diangkat langsung, oleh mereka tidak jawab langsung, kita bisa meninggalkan pesan dengan menulis nama saya, apa mengucapkan nama saya ini, nomor telepon saya begini. Saya ingin berbicara dengan orang tentang satu hal, misalnya begitu. Dan mereka akan telepon balik. Sekarang kalau orangnya WNI kita nggak bisa bahasa Inggris, atau mungkin ya, karena nervous, karena malu, nggak bisa bahasa Inggris, gimana coba? Ayo. Jadi kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris kan, tapi biasanya itu orang kalau sudah sampai UK paling tidak, itu kan bisa bilang nama saya, ya kan, karena nama name itu kan sama, ya kan, nama saya ini, telepon saya, orang tuh biasanya bisa ngitung dari 1 sampai 10, ya kan, karena nomor telepon itu kan begitu. Nah nanti kalau ini lucu sekali nih Mas Dikit, nanti di Inggris itu sistemnya begini. Kalau kemudian ini kliennya atau service user ya, kalau di sini bilang itu pengguna service. Karena kita semua ini memberi service, kita ini pelayan masyarakat. Jadi ini kita ini memberi service kepada masyarakat. Semua itu nanti kita akan berusaha mencarikan, biasanya begitu, mencarikan penterjemah. Dan itu gratis, nggak usah bingung. Saya baru mau tanya, ini nanti yang bayar siapa nanti? Nggak usah bingung. Nah, itu gratis. Dan itu tidak hanya ini. Jadi kalau misalnya nggak bisa, bahasanya Inggris hanya yang sedang-sedang saja, gitu. Atau ya namanya orang lagi ada masalah Mas ya, seperti Mas Teguh bilang tadi, nervous ya. Jangankan ngomong bahasa Inggris, kalau ngomong bahasanya sendiri saja,
Itu kalau lagi ada masalah itu nggak bisa keluar, apalagi bahasa orang lain. Jadi profesional-profesional yang dari kayak polisi, rumah sakit, dinas sosial, organisasi-organisasi yang lain, itu pun yang terlibat dalam kesehatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat, itu mereka akan mencarikan penerjemah, Mas. Okay. Dan itu tidak perlu khawatir. Wah ini bahasanya, wah di sini tuh orangnya servis yang dicarikan itu alhamdulillah luar biasa. Jadi contohnya kalau saya tuh ada service user yang dari negara mana yang saya tidak ngerti bahasanya, kemudian dari kantor saya itu tidak ada yang bisa ngerti bahasa itu, gitu. Dan ada laginya lagi, Mas, kenapa harus pakai penerjemah? Karena tadi penerjemah itu harus penerjemah yang betul-betul punya kualifikasi untuk menerjemahkan. Ofisial gitu ya? Ofisial. Jadi ada sistemnya di pemerintah Inggris, saya bilang pemerintah Inggris ya, council atau worker, kalau misalnya nggak bisa bahasa, ada sistemnya untuk mendapatkan penerjemah secara gratis, tapi harus qualify penerjemah ya. Iya betul. Nah, ini berarti kalau misalnya ada orang Indonesia yang mau jadi penerjemah boleh juga ya? Boleh Mas. Boleh, dalam arti begini. Ini kalau sudah tidak ada lagi, misalnya ada temennya yang bisa bahasa Inggris pointer gitu. Yang satu ini masih plegak-pleguk gitu, Mas. Tapi yang plegak-pleguk ini punya masalah istilahnya. Jadi jadi plegak-pleguk itu artinya terbata-bata dalam bahasa Indonesia. Jawanya keluar. Ya. Jadi yang dengan demikian itu, yang plegak-pleguk tadi ini bisa dibantu oleh kawannya atau saudaranya yang berbahasa Inggris dengan lancar. Itu tidak perlu penerjemah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada di sekitar situ, atau tidak ada yang bisa menerjemahkan melalui telepon, misalnya yang bisa dipercayai, ya mereka akan dicarikan penerjemah. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi sudah ya untuk yang jelas pertama tadi untuk bisa mendapatkan supportnya ya untuk COVID tahu ya sudah ada untuk sisi biro penasehat masyarakat sudah dikasih ya. Nah sekarang misalnya untuk yang penerjemah sudah sekarang. Tapi kalau kelaparan gimana, Mbak Iti? Jadi hilang kerjaan, nggak punya saving, anaknya 2, ya pacarnya suaminya ninggalin, sendirian tengok-tengok di rumah, nggak bisa makan, gimana caranya, Mbak Iti? Jadi di sini itu kalau memang kesulitan hal seperti itu kalau anaknya sudah sekolah, itu bisa ngomong ke guru. Nah, tapi ini kita ngomongin soal COVID, Mas ya, pandemi ini. Kan nggak ada guru nih, ya kan? Ya. Nah, tapi kan nggak ada guru nih. Nah, kalau sudah begitu, ini kemana yang harus ditelepon? Nah, kalau nggak bisa ngubungin gurunya misalnya, karena di sini guru itu punya tugas. Seperti social worker juga, guru itu salah satu kewajibannya adalah menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan anak yang diajarnya. Gitu. Jadi di sini guru nggak boleh nyubit, nggak boleh jewer, nggak boleh bentak. Terus anaknya bisa bilang sama guru, Bu Guru saya di rumah nggak bisa makan gitu. Iya, iya. Jadi guru di sini dimintakan untuk tanggap akan situasi anak itu, karena guru itu kan harus belajar psikologi juga, Mas. Nah, jadi begitu. Jadi anak itu bisa jadi guru itu nanti bisa melihat setelah melihat kondisi anak ini, anak kenapa sih bajunya kotor terus? Kenapa sih kok kelihatannya kalau pas pagi itu atau pas makan siang kok kelihatannya kok dia ngiler banget tuh melihat makanannya temen gitu. Jadi tidak hanya guru, kadang-kadang staf sekolah yang lain seperti dinner lady atau ibu-ibu atau petugas-petugas kantin sekolah. Nah itu nanti bisa melapor. Ya nanti mereka itu dapat bagaimana cara saya nggak makannya saya sakit gini, saya nggak gitu. Jadi itu begini, Mas. Jadi itu begini. Dan kalau itu kan legal.
satu legal, yang tadi perasaan kan udah legal ya, berarti dia udah sekolah udah lanjut. Itu yang mesti gue tanyakan. Dia single mother, misalnya begitu, atau single father. Kita kan nggak boleh berasumsi bahwa yang single, yang meninggalkan rumah itu hanya bapak, kan belum tentu. Kadang-kadang ibu juga yang meninggalkan rumah. Ya. Jadi kalau sudah begitu, nah, jadi setiap anak di Inggris itu, kalau dia itu legal, tinggal di Inggris, dia akan bisa mendapatkan yang namanya child benefit. Kan? Artinya itu tunjangan anak. Ya. Nah, jadi besarnya berapa per minggu, itu per bulan atau per minggu, tergantung dibayarnya bisa mingguan, bisa bulanan, bisa per 4 mingguan. Gitu. Jadi bayarannya itu atau mungkin mingguan atau per 4 mingguan. Gitu. Jadi kalau child benefit itu, nah, itu nanti bisa uang itu bisa dipergunakan untuk bahan tambahan untuk beli keperluan anak, makanin anak dan lain sebagainya. Kalau sekarang nggak punya pekerjaan, mereka harus bayar sewa rumah, apartemen, harus transport, nggak ada duit lagi buat makanan, itu gimana? Nah, sekarang gini, kalau buat makanan nggak ada sama sekali, Mas ya. Itu mereka bisa pergi ke yang namanya Children Center. Mereka bisa pergi kemudian tanya, saya nggak punya uang, nggak punya makanan, bisakah saya diacukan gitu, ke food bank? Food bank itu tapi maksudnya... food bank itu bank makanan. Ya. Jadi itu organisasi yang non-government, biasanya itu volunteer. Itu mereka mengumpulkan makanan yang didonasikan oleh masyarakat dan bisnis untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Jadi orang untuk ke food bank itu ada yang harus memakai surat acuan, ada yang bisa langsung datang. Ya. Nah, itu biasanya bisa sampai diberi makanan sampai untuk 2 minggu keperluannya. Oh. Jadi di situ nanti di food bank biasanya tuh diberi formulir. Ya, jadi jangan malu. Terutama dalam kondisi pandemik ini jangan malu. Karena yang datang ke food bank ini dalam kondisi pandemik ini warga Inggris bukan hanya mereka-mereka yang berpenghasilan rendah, tapi juga mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Yeah. Sehingga tidak bisa, uangnya kan sekarang gini, kalau mau dibelanjakan, dibeli buat belanja, mereka tidak akan bisa bayar kontrak. Nah, kalau tidak bisa bayar kontrak, rumah misalnya, lah nanti keluarganya tinggal di mana? Yeah. Jadi mereka memprioritaskan bayar kontrak dulu. Gitu. Nah, sementara ini selama COVID ini kan negara sini itu pemerintah sini memohon supaya para pemilik rumah itu memberi kemudahan kepada para penyewa. Seandainya kemudian mereka, nah ini yang punya anak kecil-kecil Mas ya, sudah dapat bisa dibantu oleh food bank tadi untuk cari makannya, untuk dapat 2 minggu, dan itu tidak boleh 2 minggu terus 2 minggu lagi minta, nggak bisa Mas. Biasanya kalau sebelum COVID itu food bank yang dekat saya itu biasanya 6 kali 1 tahun, jadi setiap 2 bulan mereka bisa minta bantuan. Jadi mereka tidak bisa mengandalkan food bank selama-lamanya untuk makanan mereka, karena mereka ya gitu. Tapi untuk COVID ini banyak food bank yang ngasih lebih, karena mereka tahu kondisi ini sangat sulit saat ini. Nah, kalau misalnya kemudian sampai nggak punya rumah tapi punya anak, datang atau teleponlah ke housing departemen dari council masing-masing. Bilang, ini anak saya nggak punya rumah, saya nggak punya gitu. Ini, iya saya homeless istilahnya, atau saya akan jadi homeless dalam waktu 1 minggu lagi. Karena orang di sini kan nggak mungkin kita tuh langsung ditendang keluar, itu tidak. Jadi begitu. Jadi bisa ke council tadi. Nah, tapi kalau soal uang, bisa nggak ini cari uang dana? Nah, itu biasanya kita tidak memberi, Mas. Dinas sosial tidak akan memberi uang begitu sedemikian rupa. Tapi kita bisa membantu dengan mencarikan makanan dari food bank, atau kalau perlu pakaian,
dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui di food bank tadi itu tidak hanya makanan, tapi juga toiletries, jadi kayak odol, sikat gigi, sabun, sampo, bahkan sampai apa namanya, sabun cuci piring atau Mama Lemon lah kalau kita di Indonesia ya, Sunlight atau apa begitu, Rinso juga diberi karena itu keperluan barang kesehatan. Oke, tadi kita membicarakan banyak masalah praktikal ya, yang jelas kesehatan, untuk food bank, untuk makanan, untuk pekerjaan, Citizen Advice Bureau, ya itu ada semua. Tapi sekarang saya mau pertanyaan yang mungkin lebih ke arah legal side, untuk lebih mengarah ke jurusan apakah yang sangat penting untuk WNI kita, diaspora kita di sini, tentang child protection, perlindungan anak-anak, ya, woman protection, ya, rape atau abuse, ya, against racism, abuse seksual atau physical, ya, dan bingung mau kemana ini saya kalau saya ada masalah seperti ini. Nah ini mungkin nggak bisa dibahas semuanya sekarang, Mbak Eti ya. Jadi mungkin untuk yang sekarang mungkin child protection, mungkin perlindungan anak gitu misalnya. Jadi kalau child protection itu karena setiap anak itu wajib dilindungi. Di sini ada undang-undang anak yang tahu, ada undang-undang anak khusus yang tahun 1989, ada yang dari tahun 2004 dan sebagainya. Jadi kalau child protection itu kewajiban semua orang untuk melindungi anak. Melindungi anak dari segala model kekerasan, baik itu kekerasan mental maupun kekerasan fisik. Nah, dari dengan melindungi anak ini, profesional yang bekerja, misalnya bekerja sama dengan satu sama lain, jadi pihak sekolahan akan bekerja sama dengan pihak dinas sosial dan bekerja sama dengan pihak kesehatan. Gitu. Nah, karena itu ini kita kerjasama dengan tujuan apa? Melindungi anak itu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita melindungi anak? Dengan membantu bagaimana orang tua itu akan merubah situasi dalam kekeluargaan mereka agar bisa menjadi orang tua yang lebih baik sehingga tidak perlu menggunakan kekerasan dalam keluarga mereka. Dengan otomatis ini KDRT tadi menyangkut dan lain-lainnya, tapi ya ini panjang sekali. Tapi seandainya ada warga kita yang merasa kesulitan saat ini, ya, karena KDRT tadi, ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu sebenarnya ini hal yang sangat sulit. Untuk keluar dari lingkaran kekerasan itu adalah hal yang sangat sulit. Tapi itu bisa. Bisa asalkan ada kemauan, satu. Kedua, ada support yang baik dan benar, yang appropriate, yang efisien dari profesional-profesional di sekitarnya. Dan yang ketiga, itu adalah keberanian yang paling dari ibu atau ibu wanita atau pria ya. Jadi KDR ini korbannya bisa wanita atau pria. Dan ini nanti mungkin di seksi-seksi yang ke depan kita bisa lebih lagi ke soal itu lebih mendalam, soal kesehatan, perlindungan anak, soal perlindungan KDRT dan bagaimana, dan channel-channel mana, siapa-siapa saja yang bisa kita hubungi dan lain sebagainya. Mungkin lain kali kita bisa bikin step-stepnya gimana gitu ya. Betul Mas, betul. Tapi selama COVID pandemik ini, kalau Anda ada warga negara Indonesia atau ada diaspora Indonesia yang mengalami kesulitan di dalam rumah tangga mereka, menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, atau kalau di sini istilahnya domestic violence, itu jangan takut. Pertama yang bisa dihubungin adalah polisi. Kedua yang bisa dihubungin adalah social care. Jadi kalau polisi itu tinggal telepon polisi aja 999,
mereka akan datang. Dan kemudian biasanya kalau sudah ditelepon polisi, polisi kemudian melihat kalau itu ada anak kecil-kecil di rumahnya, ada anak, tidak perlu anak di bawah umur 18 tahun ya. Yang namanya anak itu di bawah umur 18 tahun. Dan kalau anak itu cacat, bisa jadi di bawah umur 25 tahun, 21 tahun, atau ada yang bahkan sampai 25 tahun. Itu, maka polisi akan membuat surat acuan ke dinas sosial. Jadi mereka kemudian akan mengirim pegawai seperti saya ini untuk menginvestigasi apa yang terjadi dalam keluarga itu. Supaya kita bisa melindungi mereka dari dampak negatif dari KDRT itu. Dan ini tidak hanya itu seperti Mas Rigo, kalau misalnya Mas Rigo bisa lihat apa orang yang kira-kira, wah ini kayaknya nih teman saya ini ada korban KDRT, itu Mas Rigo bisa telepon atau anaknya ini korban nanti ini. bukan dikira ini tukang lapor itu. Oh loh itu bisa loh, bisa ini secara tukang lapor anonimus Mas, bisa secara tidak dikenali. Itu bisa telepon National Society of Child Protection for Cruelty for Children NSPCC atau telepon polisi. Nah itu tidak harus, lah namanya anonimus saya tidak mau diberitahu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya merasa ya, ini ada orang Indonesia kok badannya lebam-lebam. Saya khawatir dia punya anak dan lain sebagainya. Itu bisa telepon tanpa bisa ini. Asal tahu di mana rumahnya, itu bisa telepon polisi dan akan dapat perlindungan dari situ. Wah, Mbak Eti, kayaknya kita mesti perlu beberapa seri. Ini waktunya kurang panjang. Tapi bincang periuk memang kita ada waktu hanya sekian saat ini. Jadi saya terima kasih sekali untuk Mbak Eti sharing ya. Ini sebetulnya kayak perkenalan untuk kesejahteraan keluarga. Dan mungkin nanti kita bisa lanjut Mbak Eti dengan hal-hal lain yang benar-benar lebih detail ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan membantu. Dan mungkin ada kata terakhir untuk pesan untuk diaspora kita di Indonesia dan mungkin di dunia juga mungkin bisa ikut menikmati atau memanfaatkan pengetahuan dari Mbak Eti. Monggo. Wah ini saya tidak prepare, ini ada pertanyaan, ada permintaan seperti ini. Saya hanya memohon kepada sesama diaspora untuk kita saling membantu dalam masa yang sulit ini, karena ini benar-benar masa yang belum pernah dialami dalam sejarah. Hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama seperti ini dalam pandemi ini. Jadi kalau kita bisa saling membantu untuk warga-warga diaspora Indonesia di Inggris, kalau seandainya melihat ada atau menginginkan untuk mengetahui hal-hal yang lebih lanjut lagi, mungkin bisa nanti menghubungi di YouTube-nya ini. Mungkin nanti kita bisa tulis sedikit link atau bagaimana Mas Rigo dengan Pak Okto. Siapa saja yang bisa siapa saja yang bisa dihubungi. Tapi tadi itu jangan khawatir. Kalau di negara Inggris ini perlindungan itu adalah sangat banyak. Dan asal kita legal di sini. Kalau tidak legal di sini, hubungi KBRI. Jangan takut. Karena support dari KBRI pun sangat luar biasa. Mbak Eti, terima kasih sekali. Ini luar biasa buat saya. Dan juga ini baru tahu saya ini ada beberapa hal yang saya juga cukup lama di sini. Masih aja pengetahuan yang enggak semua ya. Jadi terima kasih sekali akan waktunya dan mudah-mudahan kita nanti ada sesi kedua ya Mbak Eti, ketiga mungkin. Insya Allah Pak. Dan saya mohon maaf kalau ada info yang saya berikan mungkin belum terlalu update. Nah ini nanti saya ada kata-kata untuk ya. Oke, Diaspora Indonesia terima kasih sekali dan saja kita selesai dari kesejahteraan keluarga di Britania Raya. Kata saya sebetulnya dari bincang periuk, saya ini benar-benar terima kasih atas prakarsa dari Bu Engki dan Pak Okto, di mana mereka memperkasai bincang periuk ini adalah sharing dari kita untuk kita. Nah, kenapa sharing dari kita untuk kita? Seperti yang Mbak Eti bilang,
Kalau ada sesuatu yang mungkin salah atau kurang informasi, informasi ke kita. Kalau mau ada ide untuk bisa ada topik sesuatu yang mau dibicarakan, ya, dalam hal saat ini adalah untuk kesejahteraan family, ya, keluarga di sini, monggo silahkan. So, dari diaspora Priuk di UK, Bincang Priuk. Terima kasih. Terima kasih.